sama dengan Y per B per 3 sama dengan Z min 1 per 1 sebenarnya, kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya persamaan yang mana? Yang tadi X min 2 per 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z min 1 per 1. Nah, pada dasarnya ini tuh sama dengan lambda. Nah, asalnya itu kayak dari sini kan, apa namanya? Misal kita pilih, kan garis itu gini ya. Garis itu, gini aja deh. Nah, misalkan kita pilih titik, misalkan nih, 2 titik lah. Ini titik X, Y, Z, sedangkan ini titik A, B, C. Nah, kan ini kan ada di garis G kan. Misalkan nih, anggaplah di garis G. Nah, garis G ini pasti punya vektor arah kan. Vektor arah yaitu misalkan vektornya V di sini. Nah, buat nyari ini apa namanya, si X, Y, Z-nya, berarti apa? Enggak, kita nyari ini dulu kan, apa namanya, vektor. Misalkan vektor P, ini vektor Q. Gitu loh. Nah, buat cari vektor PQ itu kan sama dengan lambda kali V. Nah, kenapa dikali lambda? Karena kan apa? Dari sini kan dia panjangnya tak hingga ya. Jadi buat nentuin PQ ini kita perlu kalikan dengan skalar gitu loh. Jadi lambda ini sebenarnya cuma skalar biasa. Nah, misalkan diketahui vektor arahnya V sama dengan apa namanya? A1I plus B1J plus C1K. Bisa kayak gini ya. Vektor arahnya berarti PQ itu kan vektor PQ kan sama dengan ya X min A I plus Y min B kali J ditambah Z min C K. Nah, ini vektor komponennya. Biasanya kemudian lambda dikali ini kan vektor V. V-nya tadi AI A1I plus B1J plus C1K. Nah, di sini kalau kita kali sama lambda semua, berarti diperoleh X min A I tambah Y min B J ditambah Z min C K. Ini sama dengan lambda kali A1 I ditambah lambda kali B1J ditambah lambda kali C1K. Kayak gini. Nah, di sini buat nyari nilai X, Y, Z-nya, berarti kan harus apa namanya ya, dipasang-pasangin itu loh. Jadi X min AI sama lambda A1. Nah, jadi apa? X min A pasti sama dengan lambda kali A1 itu. Nah, buat cari nilai X-nya berarti X sama dengan oh ya, ini buat nyari si lambdanya, bentar. Oh enggak, ini X-nya dulu deh, X-nya dulu. X-nya kan berarti apa? Lambda kali A1 ditambah A kan. Habis itu kan di sini ada Y min B sama dengan lambda kali B1. Nah, berarti di sini Y-nya sama dengan lambda kali B1 ditambah B. Nah, begitu pun juga yang ini, yang Z min C sama lambda C. Cara juga sama kayak gitu. Nah, berarti diperoleh apa? Persamaan parameter ini kan ya. X sama dengan A plus lambda A1, Y sama dengan apa? B plus lambda B1, sama Z ini sama dengan C plus lambda Z1, kayak gitu. Nah, dari sini C1 pun apa? Oh ya, C1. Nah, kayak gini kan. Nah, dari sini persamaan parameter ini kita bisa ubah ke dalam bentuk standar ya. Jadi
kita ubah dalam bentuk standar itu berarti kita cari nilai lambdanya masing-masing gitu loh. Jadi ini lambda. Jadi buat cari nilai lambdanya kan gini kan, berarti X min A sama dengan lambda kali A1. Berarti lambda sama dengan X min A per A1. Nah, terus di sini juga apa? Kan Y sama dengan B plus lambda B1. Berarti untuk mencari nilai lambdanya, berarti kan apa? Y min B sama dengan lambda kali B1. Berarti lambda sama dengan Y min B per B1. Nah, begitu pun juga yang di Z ini. Berarti kan Z min C sama dengan lambda kali C1. Berarti lambda juga sama dengan Z min C per C1. Nah, ini karena sama-sama lambda, berarti apa? X min A per A1 sama dengan Y min B per B1 sama dengan Z min C per C1. Nah, ini cara buat ngedapetin si persamaan bentuk standarnya. Kayak gitu. Coba aku balik soal lagi. Nah, kayak tadi ini berarti bentuk yang bentuk persamaan standar ini pasti sama dengan lambda gitu loh, lambda semua. Nah, habis itu di sini mau aku ubah ke dalam bentuk parameter ya. Caranya sama kayak tadi. Berarti untuk mencari nilai X itu berarti apa? 2 dikali lambda. Jadi kan ini 2. Sama aja kayak gini kan. X min 2 per 2 sama dengan lambda. Berarti X min 2 sama dengan 2 lambda. Berarti X sama dengan 2 lambda plus 2. Nah, sama kan kayak gini. Caranya sama kayak yang Y sama Z-nya caranya juga sama kayak tadi. Ya, berarti dapat X sama dengan 2 lambda tambah 2, Y sama dengan 3 lambda tambah 0, sama Z-nya sama dengan lambda plus 1. Nah, sebenarnya di sini aku pilih, kan lambda ini bebas ya, cuma skalar biasa ya, berarti lambda ini bisa kita pilih bebas. Nah, tapi di sini aku pilih lambdanya sama dengan 0, berarti diperoleh titik sebut saja titik Q itu di 2,0,1. Kan ini nentuin si X, Y, Z-nya kan, berarti titik Q 2,0,1 itu pasti berada di garis G, ya kan? Nah, habis itu aku pilih satu titik lagi, yaitu titik R, yaitu 4,3,2. Ya, caranya sama, aku pilih lambdanya sama dengan 1. Kalau aku pilih lambda sama dengan 1, berarti X-nya 4. Misalkan nih, misal lambdanya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 1 kan? 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Y-nya 3 kali 1 kan 3. Z-nya berapa? 1 tambah 1 ya 2 kan. Berarti X, Y, Z-nya berarti 4,3,2. Ya. Udah deh ketemu 2 titik di garis G. Kayak gitu. Nah, ini yang gue ilustrasiin di sini kan dia titik Q sama titik R kan. Udah ada titik di garis G-nya. Nah, sekarang habis itu kita cari vektor dari QR. Ya, caranya sama, berarti R dikurang Q kan. Berarti sini QR aku coba di sini deh. Kan di sini QR itu kan sama dengan R dikurang Q kan. Berarti R-nya di sini tadi berapa? 4,3,2 dikurang 2,0,1. Berarti dia berapa? Ini 4 kurang 2, 2. 3 kurang 0, 3. 2 dikurang 1 ya 1 kan. Nah, berarti di sini vektor QR itu sama dengan 2i plus 3j plus k. Nah, berarti sama ya tadi caranya. Cara yang ini kan. Nah, terus selanjutnya akan dicari vektor yang tegak lurus dengan garis G. Nah, berarti habis itu kita cari vektor yang tegak lurus sama garis G dengan pangkalnya ini ada titik P. Ya, kita pakai pangkal yang diketahui yaitu titik 1,2,3 sini. Ya kan?
Nah, berarti kita tarik ini titik P, anggap aja titik P ini, titik P, terus aku tarik tegak lurus terhadap ini ya, garis G ini ya. Nah, habis itu di sini, setelah itu aku ambil titik S yaitu di X1, Y1, Z1. Nah, S ini belum tentu berada di garis G ya. Aku cuman kayak diambil sebarang titik aja, titik S misalkan, yang berada pada garis yang pangkalnya di P misalkan. Ini aku anggap aja ini garis H gitu. Ini garis H. Garis H ini pasti tegak lurus sama garis G-nya gitu loh. Habis itu di sini kan dipilih itu titik S-nya kan X1, Y1, Z1. Berarti buat tentuin vektor PS itu sama dengan ini kan, X1 min 1I ditambah Y1 min 2J ditambah Z1 min 3K. Karena tadi kan titik P-nya di 1,2,3 kan. Ya gak? Nah, sini. Terus lanjut ya. Di sini karena PS, garis vektor PS ini tegak lurus dengan vektor QR, maka kita cari dot produknya itu sama dengan 0. Pasti dua vektor yang tegak lurus itu hasil dot produknya pasti 0 gitu loh. Karena kan tegak lurus itu kan sudutnya 90 ya. Berarti kita pakai nilai cos 90 kan. Dot produk itu misalkan nih ini aku tulis di sini aja deh catatannya. Misalkan nih A dot B itu kan rumusnya kan A B cos theta kan. Nah, karena di sini tetanya berapa? 90. Berarti cos 90 itu sama dengan 0 kan. Ini AB cos 90 otomatis sama dengan 0. Nah, berarti hasil dot produk dari dua vektor itu, dua vektor yang tegak lurus itu hasilnya pasti 0. Maka dari itu PS dot QR itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh ya ini 2 kali X1 min 1 ditambah 3 kali Y1 min 2 tambah Z1 min 3 sama 0. Nah, kenapa gini? Karena kan pada dasarnya kan rumusnya kan misalkan nih ya, A itu kan vektornya apa, misalkan X1I plus Y1J plus J1K kayak gini. Terus yang vektor B-nya ini sama dengan X2I plus Y2J plus ini kok C, ini Z. Ini Z2 Pak. Nah, berarti A dot B ini kan rumusnya apa? X1 dot X2 X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Nah, kita ikutin rumus ini kan. Nah, balik lagi ke soal tadi, itu kan dia titik vektor PS itu kan dia X1 min 1 X1 min 1I Y1 min 2J ditambah Z1 min 3K. Nah, sedangkan vektor QR itu kita dapatkan 2I plus 3J plus K. Udah tinggal dikali aja masing-masing, berarti X sama X berarti kan X min 1 kali 2. Y sama Y berarti Y1 min 2 dikali 3. Habis itu Z1 min 3 dikali 1 kan. Sama kayak gini. Betul sama dengan 0. Lalu kita pilih, nah kalau dapat ini kita pilih titik S sama dengan 2,4,5. Ini sebenarnya titik yang memenuhi persamaan ini, persamaan ini. Nah, kalau kita masukin 2, di sini kan 2 min 1 kan 1 kali 2, 2. Terus ini 4 min 2, 2 kali 3, 6. Terus ini min 5 min 3 kan min 8. Berarti 0 kan? Ya, berarti ini titik ini memenuhi persamaan yang hijau ini. Gitu.
Maksudnya tinggal dimasukin lagi vektor, kita cari lagi vektor PS-nya. Tadi kan PS itu kan X1 min 1, Y1 min 2, sama Z1 min 3. Tinggal kita ganti X1-nya 2, Y1-nya 4, sama Z1-nya min 5. Udah, tinggal masukin aja. Dapat vektornya itu I plus 2J min 8K. Itu. Lanjut. Habis itu diambil sebarang titik, anggap aja titik T, yaitu titik X, Y, Z pada bidang, sehingga membentuk vektor TP di sini. Nah, jadi buat kan tanyakan persamaan bidangnya ya, berarti di sini pasti aku ambil titik di bidangnya, yaitu titik T, yaitu X, Y, Z. Nah, dari sini kita bisa cari vektor PT, karena kan di sini sudah diketahui titik P itu 1,2,3 kan. Ya udah, tinggal cari lagi vektornya. Berarti vektor TP itu sama ya tadi ya, X min 1I tambah Y min 2J plus Z min 3K. Lanjut di sini, karena apa? TP sama vektor PS ini juga tegak lurus kan? Juga. Karena tadi kan ini kan garisnya kan dia sejajar ya. Bidangnya ini kan sejajar sama garis G. Berarti karena vektor PS ini tegak lurus dengan garis G, otomatis vektor PS ini juga tegak lurus dengan bidangnya. Gitu loh. Karena dari itu, vektor TP itu tegak lurus dengan vektor PS. Nah, karena tegak lurus berarti TP dan PS itu sama dengan 0. Ya enggak? Sehingga diperoleh persamaan, kayak tadi juga caranya sama. Vektor PS tadi itu dapatnya kan I plus 2J min 8K, sedangkan yang TP tadi dapat segini ya. Nah, tinggal dimasukin aja kayak tadi caranya. 1 kali X min 1 tambah 2 dikali Y min 2 dikurang tambah min 8 kali Z min 3 gitu loh. Udah, berarti persamaan bidangnya itu ini X min 1 tambah 2 kali Y min 2 min 8 kali Z min 3 sama 0. Udah, pakai cara aljabar biasa, dapat hasilnya itu X plus 2Y min 8Z sama dengan min 19. Buat mastiin, coba dicek di ini ya, apa namanya, Desmos. Ini Desmos 3D sih. Bentar. Tadi kan dia persamaannya Bentar. Tadi kan dia persamaannya apa? X min 2 per 2 ya. Min 2 per 2 kok kayak 2 per 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z min 1. Tadi dapat persamaan bidangnya berapa? Persamaan bidangnya tadi X plus 2Y X plus 2Y min 8Z sama dengan min 19. Nah, kita di sini berarti benar ya, ini vektornya, ini bidangnya sejajar dengan garis G ini, ya enggak? Jadi kita masukin titiknya berapa? 1,2,3. Nah, benar kan, dia ada di bidangnya kan? Ya udah, berarti udah pasti ini benar ya. Oke. Dari nomor 1 ada yang masih bingung nggak? Atau udah aman nomor 1? Ikut. Yang titik S itu dapatnya dari mana? Coba jelas lagi, aku paham. Nah, jadi kan sebenarnya kan mau dicari vektor yang tegak lurus dengan garis G kan.
Nah caranya itu aku tarik dari titik yang diketahui di bidangnya kan. Titik di bidangnya kan berapa? 1,3 kan, yaitu titik P tadi. Nah aku ambil vektor yang dari titik P ini tegak lurus dengan garis G. Nah buat nyari nilai vektor yang tegak lurus ini, berarti kan aku harus ambil sebarang titik S kan di ini di vektor ini. Berarti aku ambil S itu X1, Y1, Z1 gitu loh. Buat nyari persamaan vektornya itu loh. Nah, habis itu udah deh. Dicarikan vektor PS-nya kan X1 min 1I ditambah Y1 min 2J ditambah Z1 min 3K. Nah, pakai rumus tadi kan, ya gak? Ya. Udah dapat kayak gini. Berarti apa? Karena kan tadi kan PS sama QR ini kan tegak lurus ya. Berarti dot produk 0 gitu loh. Enggak? Kalau dot produk itu kan X di QR sama X di PS itu kan dikali ya, ditambah kayak gitu kan. Berarti kan 2 kali X min 1 ditambah 3 kali min 2 ditambah 1 dikali Z1 min 3 sama dengan 0 kayak gitu loh. Nah, habis itu dicari, diambil X1, Y1 sama Z1 yang memenuhi persamaan ini, yang 0 sama dengan 0 ini. Dapat S-nya dari 2,4 itu loh. Nah ya udah, karena dapat ini berarti udah bisa dihitung kan langsung vektor PS-nya berapa. Iya. Tinggal masukin udah dapat I plus 2J min 8K gitu. Oke, thank you Put. Oke. Belum. Halo, hai. Aman, stay aja. Ini Napi sama siapa? Si Esa. Belum. Kenapa? Dari mana pun. Ini Q-nya dari mana? Q-nya yang mana nih? Itu. Bentar aku lihat dulu ini. Namakan bidang mencari adalah beta. Q ini vektor arah. Ya. Kalahin kok. Nah, oh, ini 3,5,9 ini diambil dari sini loh kan, dipilih kayak titik X, Y, Z-nya yang memenuhi persamaan garisnya gitu. Coba sebagai 3 di sini, 3 min 1 per 2 kan 2 per 2, 1. Ini 5 min 2 per 3 kan 3 per 3. Ya 1 kan. Terus ini berapa? Ya nanti 9 min 4 kan 5 per 5, 1 juga. Oh ya sama ini. Ya udah begitu kan. Oh ini yang kenapa vektor V-nya 2I plus 3 C plus 5 kan? Iya, 3 kok. Oh, ini yang itu yang bawahnya kan 2 3 5 kan. Koefisien lambda kan dibagikan dia pasti sama dengan lambda semua kan. Nah, kalau dikali berarti kan 2 lambda. Ini kan X1 itu dan 2 lambda. Kalau kan bisa sama dengan lambda, misalnya pakai yang kan X min 1 per 2 dengan lambda, tapi kan X-nya dengan iya. Sebenarnya dari persamaan yang ini coba deh. Kan aku di-share deh ini catatanku ini. Yang ini. Nah, dari sini sebenarnya dapetinnya. Kan ini kan X min A ini kan sebenarnya lambda ini vektor arahnya kan. Iya. Ya enggak? Kan dikali semua lambda A1, lambda B1, ini lambda C1 gitu kan. Nah, berarti kan yang apa? X min A pasti kan sama dengan si lambda A1 kan. Ya enggak? Ya udah berarti X min A sebenarnya lambda A1. Begitupun juga yang Y min B pasti sama dengan lambda B1 gitu. Sama juga yang Z min C pasti sama dengan lambda C1. Ya udah berarti
caranya kan berarti kan X min A sama dengan lambda A1, berarti X sama dengan lambda A1 tambah A. Ya. Dan Nah, caranya kayak gini dapat persamaan parameter gini kan. Nah, sekarang di sini bisa langsung sih. Nah, kan sebenarnya lambda ya. Kan sama aja kan. Ya. Berarti tinggal kita bagi sama A1 kan. Berarti X min A per A1 sebenarnya lambda. Ya. Terus Y min B per B1 sebenarnya lambda. Nah, Z min C per Y1 juga sebenarnya lambda. Nah, karena sama-sama dengan lambda, berarti X min A per A1 itu sama dengan Y min B per B1 sama dengan Z min C per C1. Udah nggak? Ya. Nah, berarti ini persamaan ini pasti sama dengan lambda. Gitu. Biasanya kan persamaan segini. Nah, A1 yang ini, yang bawah kan di penyebutnya ya. Penyebut semua ya. Dan kan tadi awalnya di sini kan, di vektornya kan, vektor arahnya kan. Ya udah berarti yang di penyebut itu pasti vektor arahnya. Oh, Gitu. Oh, makanya nggak Ya. gitu nih kan. Kayak suatu konstantan, konstantannya nggak kuat ya kan? Ya. Kayak gitu sih. Ya, ini aku lanjut deh ya, nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini kita disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik P 2,2,2 serta terletak di antara bidang datar beta 1 dan beta 2 dengan persamaan 2x plus 3y plus z min 6 sama dengan 0 dan x min 3y plus z tambah 1 sama dengan 0. Nah. Oke. Soal ini nomor 2 kan kuncinya itu kita bakal nyari persamaan garis yang berada di antara kedua bidang kan. Berarti otomatis kayak bidang ini, misalkan kayak bidang, dua bidang. Ini gambar bidang gimana ya? Misalkan kayak gini lah ya. Apa yang gue bisa gambar ini? Gini kan? Nah, ya usah gini deh. Misalkan kayak gini lah bidangnya ya. Nah, berarti kan kita kan bakal nyari apa namanya persamaan garis yang dia berada di antara kedua bidang. Nah, sebenarnya di sini kalau misalkan nih bidangnya klaim bahwa bidang ini dia pasti berpotongan ya. Nah, kedua bidangnya berpotongan, pasti perpotongannya ini merupakan persamaan garis gitu loh. Yang ini kan dia pasti persamaan garis kan, ya enggak? Nah, ini kan dia garis, misalkan anggap aja ini garis G gitu loh. Nah, sekarang tugas kita adalah kita bakal nyari persamaan garis di antara kedua bidang. Ya, anggap aja di sini ada garis H. Ya, kurang lebih kayak gini lah ya. Di antara kedua bidang garis H. Nah, otomatis buat nyari apa namanya persamaan garis H di antara kedua bidang ini, garis H, vektor arah garis H itu harus sama dengan vektor arah dari garis G. Kunci dari soal itu berarti ini vektor arah H sama dengan vektor arah G. Kunci dari region soal nomor 2 itu ini. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah kita bakal nyari dulu vektor arah dari garis G, yaitu garis yang tadi, garis yang merupakan perpotongan antara bidang ini, anggap aja ini bidang beta 1 dan beta 2 gitu loh. Yuk balik ke soal tadi nomor 2 ya. Kita tadi persamaannya tadi yang beta 1 dengan ya inilah ya, ini semua 2x plus 3y plus z min 6 sama 0 sama beta 2 sama dengan x min 3y plus z tambah 1 sama dengan 0. Nah, persamaan beta 1 ini bisa dinyatakan sebagai 2 dikali x min A1 ditambah 3 dikali y min B1 ditambah 1 dikali z min C1 sama dengan 0. Ya, aku abaikan ini ya, koefisiennya ya. Koefisiennya aku abaikan, yang aku
perhatiin itu cuman ini si koefisien X-nya doang nih. Oh ya, kalau tadi aku abaikan ya. Yang aku perhatiin ini cuman ini koefisien yang ini 2, 3, 1. Nah, berarti aku bisa ubah bentuknya kayak dalam bentuk ini kan. 2x min A1 tambah 3 kali Y min B1 ditambah 1 kali Y min C1 sebenarnya 0. Begitupun juga yang kesamaan di beta 2. Ini bisa diubah juga ya. Jadi yang tadinya X min 3Y plus Z tambah 1 sebenarnya 0, berarti jadinya kita ngikutin si koefisiennya kan. Berarti X min A2 dikurang 3 Y min B2 ditambah 1 dikali Z min C2 sama dengan 0. Gitu. Nah, kita lihat dari sini ya. Anda dapat ya? Oh ya, dapat si bentuk samaan ini kan. Nah, sekarang kita mau nentuin garis normal, vektor normal di beta 1 dan beta 2 dulu ya. Berarti buat nyari si vektor normal ini, oh ya, sebelumnya vektor normal, oke. Berarti kan dicari ini kan, dicari vektor normalnya. Vektor normal dari beta 1 dan beta 2. Nah, vektor normal ini pasti selalu tegak lurus dengan bidang gitu. Berarti anggap aja vektor normal di beta 1 ini N1 ya. N1 ini vektor normal di beta 1 ini sama dengan N1 dan vektor normal di beta 2 ini sama dengan N2. Nah, berarti di sini N1 ini selalu tegak lurus dengan beta 1 dan N2 selalu tegak lurus dengan beta 2. Nah, karena keduanya saling tegak lurus, berarti nilai dari dot produknya itu pasti 0 kan. Nah, kita lihat di sini dari bentuk ini bisa kita simpulkan bahwa apa? Ini merupakan hasil dot product kan, ya enggak? Kita bisa pandang si bentuk kesamaan ini, yang ini, samaan ini, itu sebagai hasil dari dot product ya. Berarti ini kayak dot product dari 2, 3, 1 gitu loh. Jadi kayak gini, coba aku jelasin dulu deh. Misalkan yang pelan-pelan dulu deh, yang beta 1 dulu deh. Beta 1 kan gini ya bentuknya. Nah, saya ambil sebarang titik di sini, misalkan nih titik P X, Y, Z sama titik Q A, B, C. Kayak gini kan. Berarti vektor PQ ini kan sama dengan X min A I plus Y min B J plus Z min C K. Lalu di sini kita akan menentukan ini kan vektor normal dari bidangnya. Berarti buat tentuin si vektor normal ini, saya nih anggap aja N1. Berarti kan si N1 ini harus tegak lurus dengan si vektor PQ-nya kan, ya enggak? Karena kan dia tegak lurus dengan bidang, otomatis dia tegak lurus dengan vektor PQ, ya enggak? Nah, habis itu di sini anggap aja vektor N1 ini sama dengan MI plus NJ plus PK. Gitu. Nah, karena tadi keduanya saling tegak, berarti kan PQ tegak lurus dengan N1. Otomatis PQ dot N1 itu sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis apa? Kita ikutin definisi dari dot product itu kan berarti M dikali X min A
ditambah N dikali Y min B ditambah P dikali Z min C ini sama dengan 0. Nah, bentuk ini, enggak, bentuk yang tadi ini, itu kan dia setara kayak bentuk yang tadi ya, 2X min A ditambah tadi ya berapa? Soalnya itu 2X min A plus 3Y min B sama 1 kali Z min C. 3Y min B ditambah 1 kali Z min C. Nah, bentuknya kan ini ya, apa namanya? Setara ya, kayak sama ya bentuknya. Berarti 2, 3, 1 ini kita pandang sebagai vektor dari N1, ya enggak? Berarti normal dari beta 1 itu sama dengan 2I plus 3J plus K. Gitu. Gitupun juga yang N2. N2 itu caranya sama kayak tadi ya. Ini misalkan nih bidang B, ini kan beta 1. Ini bidang beta 2. Ini deh. Ini beta 1. Ini kan misalkan nih beta 2. Beta 2 di sini. Ya. Sama kayak tadi, ambil titik P, X, Y, Z sama titik Q, A, B, C. Terus sudah ditarik vektor normal yaitu N2 tadi ya. N2 masih tegak lurus juga. Nah, berarti karena N2 ini tegak lurus dengan apa? Beta 2, berarti N2 otomatis tegak lurus dengan PQ juga gitu loh. Jadi N2 tegak lurus dengan PQ. Kan N2 dot PQ itu sama dengan 0. Berarti kan bentuknya bakal sama kayak gini kan nanti. Ya enggak? Jadi dari soal itu kan dia ya kan koefisiennya kan 1 min 3 1, berarti si N2 itu sama dengan 1 min 3 1 gitu loh. Nah kayak gini nih. Itu yang satu 2I plus 3J plus K sama N2 itu I min 3J plus K. Juga sama kan kayak gini. Udah lah ya. Nah, sementara di sini kan dapat kan di sini kita lihat ya N1 dan N2 ini vektornya beda ya. Nah, karena di sini vektornya beda, berarti dapat dipastikan bahwa beta 1 dan beta 2 ini tidak sejajar, sehingga beta 1 dan beta 2 saling berpotongan, dan perpotongannya ini merupakan garis lurus tadi, yaitu G1 yang garis G ini ya. Maka diperoleh vektor arah garis G yaitu V. Oke. Jadi kan bentuknya gini ya. Oke, ini aja nih. Anggaplah ini N1, ini N1, ini N2 gitu loh. Nanti dia bentuk vektornya gini kalau kita tinjau lagi. Terus lagi kan nih N1, terus ini kayak ini N2 gitu loh. Nah gini deh, ini N2. Nah sekarang ini kita cari vektor arah dari garis G. Nah, karena vektor G ini tegak lurus dengan N1 dan N2, kita cari sekarang nih G itu ya yang vektor yang ini ya. Ya 3 dimensi lah, ini vektor G.
Ya ini pasti kan tegak lurus. Ini kan sama-sama tegak lurus itu loh. Nah, karena di sini sama-sama tegak lurus, berarti anggaplah ini vektor arah dari garis G ini vektor V. Ini vektor V, berarti kita nyari ini V. Ini merupakan hasil dari cross product antara vektor N1 dan N2. Gitu. Jadi cross product itu buat ngitung vektor yang saling tegak lurus gitu loh. Nah, di sini kan karena tadi N1 dan N2 masing-masing tegak lurus dengan garis G, maka diperoleh vektor arah garis G yaitu V, sehingga V itu sama dengan N1 cross N2. Baru di sini kita pakai cross product. Intinya cross product itu kita nyari vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor gitu, kedua vektor yang berbeda. Kalau dot product kan tadi kan cuma di dimensi 2 kan bisa ya, jadi kan kita cuma nyari dua vektor yang saling tegak lurus. Kalau di cross product itu kita nyari vektor yang tegak lurus dengan dua vektor yang lain gitu loh. Nah, karena ini tegak lurus dengan dua vektor, berarti kita pakai yang cross product. Sehingga kita bisa cari cross productnya, yaitu N1 cross N2. Ya, caranya bisa biasa lah ya, pakai yang matriks biasa. Ya, sama kayak yang di Ale, itu caranya. Jadi, kita ikutin definisi dari cross product, itu kan yang I, buat nyari komponen I, berarti kan kita ngitung yang ini kan, bagian ini. Oke. Kan sini kan ada IJK, jadi angkanya berapa aja di sini? 231 sama 1 min 31. 231 sama 1 min 31. Nah, buat nyari si komponen I-nya, itu berarti kan ini kan, kita nutupin si I-nya ini. Jadi kita cuma ngitung bagian ininya, determinan dari ini. Berarti kan 3 kali 1 dikurang min 3 kali 1, ya gak? Terus kalau yang J ini, kan berarti kan dia minus ya, dia negatif. Kita tutup yang J-nya di sini ya, tutup yang J. Negatif dari ini kan, 2 kali 1 dikurang 1 kali 1. Ini 2 kali 1 dikurang 1 kali 1, J, ditambah si vektor K ini, ya, tutup lagi di sini. Dan yang K ini, kita ngitung determinan dari 23, 1 min 3 kan, berarti 2 kali min 3 sama dikurang 3 kali 1. Jadi ini 2 kali min 3 dikurang min 3 kali 1K. Udah tinggal dihitung sendiri aja. Diperoleh ini ya, apa? Vektor arahnya itu 6 min 1 min 9. Nah, udah dapat nih sekarang vektor arahnya. Vektor arah dari garis G-nya itu 6 min 1 min 9. Nah, lanjut di sini diambil sebarang titik Q, X, Y, Z. Nah, berarti di sini anggaplah ini garis yang kita cari ini adalah garis H. Garis H ini kan dia pasti melalui titik P kan. Nah, garis yang ditanya ini loh. Nah, garis yang ditanya ini kita namakan garis H yang melalui titik P 2,2,2. Nah, di sini buat nyari vektor si garis H-nya, kita butuh satu titik lagi kan, sebarang titik yaitu titik X, Y, Z ya, di garis H. Nah, di sini karena G itu tadi kan kuncinya apa? Vektor arah di H harus sama dengan vektor arah di G. Berarti
V merupakan vektor arah dari H. Kan berarti kan apa? V merupakan vektor arah dari G juga kan? Berarti kan PQ itu sama dengan lambda kali V. Maka dapat ini X min 2I tambah Y min 2J tambah Z min 2K. Ya ini kan PQ tadi kan dapatnya kan ini ya, X min 2I plus Y min 2J plus Z min 2K. Itu sama dengan lambda dikali vektor arah yang kita dapat tadi, V-nya kan, itu 6I min J min 9K. Ya udah tinggal dihitung, dapat lambda itu sama dengan X min 2 per 6 sama dengan Y min 2 per min 1 sama dengan Z min 2 per min 9. Maka persamaan garisnya itu X min 2 per 6 sama dengan Y min 2 per min 1 sama dengan Z min 2 per min 9. Itu bang. Yang bawa-bawa udah nggak caranya? Tadi aku agak cepat sih tadi aku jelasinnya. Lumayan paham. Oke, berarti ini ya tadi kan intinya kan si vektor arah di garis H ini sama dengan vektor arah di garis G. Otomatis vektor arah di garis H itu sama dengan V kan? V yang merupakan vektor arah dari G. Sehingga P ini bisa dinyatakan sebagai lambda kali V gitu loh. Tuh. Buat nentuin yang ini tadi kan apa? Ini kan dia X min 2 I plus Y min 2 J plus Z min 2 K. Ini sama dengan 6 lambda I min lambda J min 9 lambda K. Nah berarti di sini kita cari masing-masing lambdanya kan. Kita cari di komponen yang ini. Yang ini sama ini kan. Jadi X min 2 sama dengan 6 lambda. Berarti lambda sama dengan X min 2 per 6. Itu pun juga yang ini, yang Y min 2 J sama min lambda J. Berarti ini Y min 2 sama dengan min lambda. Ya berarti lambda sama dengan Y min 2 per min 1. Itu pun juga yang Z kan. Berarti ini Z min 2 itu sama dengan min 9 lambda. Berarti lambda itu sama dengan Z min 2 per Z min 2 per min 9. Nah ini karena sama-sama lambda, berarti saya tulis apa? Lambda sama dengan X min 2 per 6 sama dengan Y min 2 per min 1 sama dengan Z min 2 per min 9 gitu. Oke, sampai sini udah jelas belum tadi caranya? Udah. Oke. Sambil ngecek ini. Tadi yang ini 230. Bentar. Agak. Halo Dian. Oke. Yang ini Jam. Ini nomor 1 kan? 230. Bentar, 230 dapat dari mana? Vektor arahnya po. Oh, beda cuy. Aku vektor arah yang nomor 1 itu dapatnya ini 231. Karena kan dia ini kan 1 min 1 kan dia Oh iya, cok. salah gitu salah. Iya. Tapi sisanya sama kan? Sisanya sama kan? Waktu kan aku sempat ketemu di hukum kan, waktu itu belum masuk. Aku masuknya bareng nih, Iya juga. Kalau sama Kaya juga kan. Terus dia tuh datang nyamperin gue tuh gini coba, pasti sains udah janjian ya mau pakai pink, padahal si Kaya tuh pakai baju biru. sisanya sama lagi. Terus kayak Caranya sama sih kayak gitu. pakai baju pink, jadi kayak gue yang dituduh gitu. Dia ngakuin aja dia kelihatan itu sakit hati. Kalau mau dipastiin tadi yang nomor 2 itu
Bentar. Tapi yang awal itu kok nek ke ono pembagi ini kan tadi kan siji to. Itu. Nah ini dari Kalau kita cek tadi di Desmosnya, dia kan persamaan bidangnya kan 2x plus 3y plus z min 6 kan. Coba ini 2x plus tadi ya soalnya itu 2x plus 3y. Nah, cek soal tadi 3y plus z min 6 salah. Z min 6 sama dengan 0. Sama bidangnya kayak gini. Lanjut. Terus sama bidang yang kedua itu x min 3y plus z plus 1. Ini sama dengan 0. Berarti mana deh? Sampai ini. Hijau deh. Nah. Tadi dapat persamaannya berapa? X min 2 per 6 X min 2 per 6 sama dengan Y min 2 per min 1 sama dengan Z min 2 per min 9. Nah, bener kan dia garisnya ini berada di antara kedua bidang. Perhatiin deh. Sama gak? Mana bulan? ya nanti tak kerja pun nomor 2 deh. Keras juga, Cuk. Saya nomor 2 udah cukup jelas ya. Udah. Oke. Halo? Oke. Ini lanjut ke nomor 3 ya. Tentukan jarak titik P pada soal nomor 2 terhadap garis G yang merupakan perpotongan beta 1 dan beta 2 di atas tadi, yang ini. Jadi kita pakai yang ini ya, fungsi yang nomor 2. Tinggal kita kembangin lagi soalnya. Sekarang tugas kita adalah menentukan jarak titik P dengan terhadap garis G ini.
Jadi ya aku gambar ulang di sini ya. Jadi nomor 3 itu kan gini ya bentuknya kan. Nah, kok gambarnya jelek banget. Yang gini lah ya gambarnya. Nah, jadi tadi kan dapat ini kan si garis titik, garis H, ini garis H. Nah, di sini adalah garis G, ya enggak? Nah, di kan sini ada titik P yaitu titik 2,2,2. Nah, yang tanya adalah jarak titik P terhadap garis G. Nah, berarti kita tarik 30. Berarti balik ke soal tadi. Nah, tadi kan di soal itu kan kita dapat ya vektor arah dari garis G itu sama dengan 6i min j min 9k. Nah, selanjutnya akan dicari salah satu titik pada garis G. Nah, di sini kan karena garis G merupakan perpotongan antara bidang beta 1 dengan beta 2, maka garis G dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, berarti ini 2x ya, gini lah ya, dapat. Jadi garis G ini kita bisa pandang sebagai persamaan linear 3 variabel, gitu loh, dengan 2 persamaan. Berarti kan di sini kita bisa pakai cara biasa yaitu, nah kita kan di sini mau nyari si x, y, z-nya kan. Nah, kita nyari solusi dari x, y, z-nya. Jadi untuk mencari titik yang berada di garis G itu sama aja kayak kita mencari solusi dari kedua persamaan linear ini, gitu loh. Nah, berarti sekarang kita nyari nilai x, y, z-nya ya. Ya caranya ya cara aljabar biasa sih ini. Ini kurang ini berarti dapat ini ya, x plus 6y 97 berarti x sama dengan 7 min 6y. Nah, sekarang kita nyari yang ini apa? Kita pandang yang fungsi z-nya sekarang. Kalau kita kali 2, fungsi yang bawahnya kita kali 2 berarti jadinya 2x min 6y plus 2z sama dengan min 2. Ini dikurangin x-nya hilang. Ini jadi 9y min z sama dengan 8. Berarti z sama dengan 9y min 8. Ya, ini cara biasa ya. Nah, di sini karena ini merupakan garis kan berarti ada tak hingga solusi kan. Berarti kita bisa pandang si y-nya ini sebagai parameter. Gitu. Parameter. Jadi misalkan y ini sama dengan t, maka solusinya adalah ini ya, x, y, z. Jadi x-nya sama dengan 7 min 6t, y-nya sama dengan t, dan z-nya sama dengan 9t min 8. Dengan t ini merupakan bilangan real. Nah, karena kita mau mencari satu titik aja, berarti kita milih nilai t-nya. Nah, karena t-nya ini kan tak hingga banyaknya solusi kan, ya enggak? T bilangan real. Nah, sehingga untuk mencari satu titik aja berarti kita cuman milih nilai t, yaitu t sama dengan 1 ya, yang gampang aja ya. Berarti di sini kita masukin t-nya 1, berarti x, y, z sama dengan 1, 1, 1. Ya, katakan ini adalah titik R, yaitu 1,1,1. Itu. Jadi di sini anggaplah ini titik, kan di garis G ya ini ya. Titik R itu di sini lah, anggaplah ya titik R dulu di sini ya. Ya, anggaplah di sini ini titik R yaitu 1,1,1. Itu. Kayak gini kan. Ini garis G dengan vektor arah V.
Nah, ini titik P di sini ya. Ini titik P. Ini titik R. Ini 2,2,2. Ini 1,1,1. Kita bisa tarik ke sini kan. Kita nyari yang ini kan, jarak ini kan, juga. Nah, sekarang gampangnya itu kita nyari vektor dari RP dulu. Kayak gini. Kita nyari vektor dari RP. Nah, kalau dapat vektor dari RP, maka dia membentuk segitiga siku-siku kan? Iya gak? Vektor RP itu sama dengan theta. Itu. Oke. RP. Ini panjang D. Ini D. Berarti kan buat nyari D, ini kan sama aja kayak RP sin theta kan. Nah, sekarang kita nyari sin theta ini apa sebenarnya? Kita nyari hubungan antara sin theta dengan vektor di cross product ya. Jadi sebenarnya kita tahu rumus dari cross product itu kan ini ya. Jadi vektor yang saling tegak lurus dengan kedua vektor V dan RP ini terus ditulis dengan ini, saya tulis kayak gini ya, V cross RP ini sama dengan V kali RP sin theta. Ini kan rumus dari ini kan, apa namanya, cross product itu kan. Jadi besar dari V cross RP itu sebenarnya V dikali RP dikali sin theta. Berarti di sini sin theta itu sama dengan V cross RP dibagi V dikali RP. Tinggal kita masukin di sini, berarti D itu sama dengan RP sin theta tadi sama dengan ini ya, V cross RP dibagi V dikali RP kan. Nah, itu sama RP berarti kita coret I sama dengan V cross RP per V. Itu. Untuk soal lagi sini. Oh iya. Berarti kan kita cari dulu kan si vektor RP-nya kan, yaitu titik P dikurang titik R kan. Berarti 2 min 1 2 min 1, 2 min 1 yaitu 1,1,1 juga kan. Berarti RP itu sama dengan I plus J plus K. Di sini tinggal kita cari deh di sini RP di cross V. Ya kan kita tahu kan V ini kan tadi 6 min 1 min 9 kan. Beda pakai cara yang sama tadi ya caranya. Tinggal hitung aja sih ini sebenarnya. Paham kan hitung ini apa namanya cross product? Paham nggak hitung cross product gimana? Halo? Udah paham belum ini cara nentuin apa namanya hitung cross product? Udah. Oke, berarti tinggal hitung aja, berarti dapat RP cross V ini sama dengan min 8, 15, min 7. Nah, berarti sekarang kita nyari besar dari RP cross V. Berarti itu kan akar dari ini kan, min 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Sama dengan akar 64 tambah 225 tambah 49 itu akar 338. Gitu. Berarti besar di sana nih vektor R3 itu kan sama aja kayak gini kan. RP sekarang kayak apa ya? Sekarang ini RP sama dengan yang di sini deh. Ini mau aku kirim coret-coret nih gini ya. Sekarang ini RP sama dengan AI plus BJ plus CK. Berarti besar dari RP ini sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Itu. Nomor 3 dulu. Ya nomor 3. Ini tinggal dihitung aja sih sebenarnya. RP cross besar dari RP cross V. Ya benar. Ini akar 338. Sekarang besar dari V itu tinggal di 6 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 9 kuadrat itu
ya sama dengan akar 118. Berarti nggak kita ngikutin rumus yang tadi, D itu kan sama dengan V cross RP dibagi V kan. Jadi dapat sama dengan akar 338 dibagi akar 118. Selesai. Ada yang mau tanyain nggak dari nomor 3? Oh, oke. Jadi ini tadi gimana, Jab? Nah, nomor 2. Oke, asal kira. Wah, gila. Ini nomor 2. Ini nyari apanya, Bang? Contohnya. Ini benar ya, ini vektor akarnya benar. 6i min j minus 9k benar, udah benar. Kan Ini kamu nyari apa lagi nih? ini kan yang titik di garis G-nya kan. Apa sih? Yang titik di tujuan ini. Titik di, bentar, ini kan P 2,2,2 kan? Nah, kan harus nyari gap-nya kan, jadi vektor arah. Nah, ambil sebarang titik Q di ini kan. Misalkan anggaplah garis yang ditanya itu adalah garis H. Jadi garis H ini pasti melalui si 2,2,2 ini. Paham nggak? Oh. Jadi kita ambil aja titik di garis H itu, sebarang lah. Karena titik Q, X, Y, Z di garis H itu. Kamu ambil ini. Nah, berarti kan ini kamu berapa nih? 5,0. Belum tentu sih, aku prefer dia X, Y, Z aja. Jadi kita bisa nentuin si vektor dari ini kan, apa namanya? Coba lihat EQ. Ini kayak gini loh. Nah, gambarnya kan kayak gini ya. Ini kan dia, aku ambilnya kan di sini kan. Jadi aku anggap garis H ini yang di garis yang ditanya. Nah, jadi garis H ini pasti dia melalui titik 2,2,2. Tapi kita gini dong. Gimana bunyinya? Diktat. Diktat gak lengkap cowok, sumpah itu. Oh iya, enggak kan sama kayak ini kan? Iya. Oh itu kayak garis tegak lurus ya, aku nggak ngerti. Atau Apanya tegak lurus? Ini buat nentuin si vektor apa sih namanya? Vektor arahnya, yaitu normal di bidang 1 di-crosskan dengan normal di bidang 2. Karena kan dia apa? Itu saling apa, bukan sih sebenarnya, karena si berpotongan ya? vektor apa namanya, bukan vektor arah di vektor arah garis G itu saling tegak lurus dengan normal 1 dan normal 2. Nah, karena saling tegak lurus berarti kita pakai cross product gitu. Oke, sama nomor 3 kenapa kamu pakai yang nomor 3? Ini nih yang segitiga, cara segitiga ya. Ini gitu rumus saja, aku bukan gitu rumus yang nomor 3 ini RP cos V sama RP dot V sin beta. Berarti kan kita nyari kan hubungan sin theta sama ini kan, ya enggak? Oh, itu loh. Apa tadi tinggi, tapi kan misalnya pakai rumus akhir W selama lagi. Kayak di sini ada yang mau tanyain nggak nomor 3? Atau mungkin ada yang bingung gitu di bagian mana? Ini kan aku jadi gini, nomor 2 ini aku ambil sebarang titik Q itu X, Y, Z aja. Jadi di sini kita bisa cari si ini kan, apa namanya, vektor PQ-nya. Ini nanti waktu dia gitu. Nah ya nanti, nah jadi analogi gini, karena kan kita kalau dapat vektor PQ, nah karena tadi kan kunci di soal ini kan apa? Dia vektor arah di garis G itu harus sama dengan vektor arah di garis H. Ya. Nah, berarti si PQ ini bisa kita tulis sebagai lambda dikali V. V di ini vektor arah di G gitu loh. Paham nggak? Apa lambda? Yang tadi aku jelasin kan, ya apa? Lambda itu kan skalar ya. Nah, jadi buat tentuin si PQ ini kan, Q ini kan sebarang titik lah ya. Kita nggak tahu berapanya. Oh, betul. Paham nggak? Nah, gitu. Maka dari itu kita pakai ini, apa namanya? Lambda. Lambda itu kayak skalarnya gitu. Iya, Ya kan, kita kan nggak tahu kan si Q-nya di mana, kita cuma ambil sebarang aja, makanya kita kasih lambda. Lambda itu ya intervalnya pokoknya dari ini tak hingga sampai tak hingga. Dengan lambda itu merupakan bilangan real. Gitu bang.
Soalnya aku mau ngirim ke ini cuy nanti sekalian. Halo. Masih pada hadir gak? Masih. Oke, ini nomor 3 ada yang mau ditanya gak nomor 3? Aku aman, Put. Oke, berarti udah ya, tinggal nanti aku share deh catatan yang belakang ini. Ini yang nomor 1 nih, ide soalnya ini nomor 1, ini nomor 2, sama yang ini nomor 3. Itu aja sih, nanti aku share deh nih ide-idenya gimana, buat dipahamin lagi. Oke, selesai tugasnya. Terima kasih Putra. Oke, Makasih Putra. nanti aku share nih apa namanya pembahasannya. Oke, makasih ya, Put. Oke, sama-sama.